Assalamualaikum teman-teman UT semuanya. Jumpa kembali dengan saya Wiwiteria Lestari dalam diskusi sesi 2 MPDR 5302, yaitu studi kooperatif pendidikan di berbagai negara. Pada sesi ini saya memberikan tanggapan terkait 2 pertanyaan yang akan kita diskusikan pada sesi kedua ini. Pertanyaan pertama yaitu tentang 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di Indonesia harus dilakukan sejak dini untuk membentuk karakter bangsa yang ideal, terutama di era revolusi industri 4.0 yang membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif seperti pudarnya kearifan lokal dan toleransi yang membuat pendidikan multikultural menjadi solusi utama. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan multikultural. Nah, menurut Bonds 2002, tujuan pendidikan multikultural meliputi membantu individu memahami diri sendiri secara mendalam, membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang etnis dan budaya lainnya. Nah, serta mengurangi diskriminasi ras dan budaya, dan juga membantu peserta didik untuk menguasai kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang ketiga yaitu tantangan era revolusi industri 4.0. Nah, pada revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar pada teknologi, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, tantangan seperti digitalisasi yang dapat mengurangi interaksi sosial langsung menuntut generasi muda untuk berpartisipasi sambil tetap menjaga nilai-nilai keberagaman. Seperti yang kita ketahui bersama, dampak dari teknologi ini memberikan dampak yang positif dan juga dampak negatif. Dampak positif misalnya siswa dapat mengakses sumber daya pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Siswa juga lebih kreatif, bisa melakukan kolaborasi, lebih efisien, dan juga mendapatkan kualitas pelajaran yang baik. Nah, sisi lain juga menghasilkan dampak yang negatif, salah satunya siswa kurang bersosialisasi, ketergantungan dengan teknologi sehingga mengurangi berpikir kritis kepada siswa dan kurang bisa berkonsentrasi. Yang keempat, kultural. Pendidikan multikultural harus menjadi falsafah pendidikan di sekolah dan diintegrasikan ke dalam kurikulum. Nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman harus diajarkan untuk mencegah diskriminasi dan konflik sosial. Jadi, di sekolah siswa-siswa diberikan edukasi, diberikan nasihat, dan juga pemahaman tentang pentingnya saling menghargai dan saling menghormati supaya tidak terjadi diskriminasi di sekolah. Nah, yang kelima, pengaruh pendidikan multikultural terhadap karakter bangsa. Melalui pendidikan multikultural, karakter bangsa yang mencerminkan identitas nasional dapat dibangun seperti religiusitas, toleransi, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Nah, hal ini sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam agama, kepercayaan, budaya, dan latar belakang. Untuk pertanyaan kedua yaitu terkait pengalaman pribadi saya di sekolah dan wilayah kerja saya. Nah, di sekolah tempat saya mengajar yaitu di SD Negeri 006 Linggang Bigung, pendidikan multikultural diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti perayaan hari-hari besar agama kita lakukan secara bersama-sama ketika melaksanakan P5 di sekolah, dan juga pengembangan profil Prajal Pancasila dan pengenalan adat istiadat dari berbagai daerah di Kutai Barat, karena
di Kutai Barat ini terdiri dari berbagai suku, terutama suku Dayak. Suku Dayak itu banyak sekali dan adat budayanya juga berbeda-beda. Jadi setiap siswa diberikan pengenalan dan pelatihan. Misalnya mengadakan program lomba seni budaya daerah. Kami juga sering melakukan untuk memperkuat rasa saling menghormati antar siswa dan menghargai latar belakang siswa yang berbeda-beda. Langkah konkret yang bisa dilakukan yaitu dengan integrasi kurikulum, mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran seperti PPKN dan bahasa Indonesia, serta pelatihan untuk guru-guru, misalnya memberikan pelatihan kepada guru tentang cara mengajarkan toleransi dan keberagaman kepada siswa, serta memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya toleransi, pentingnya saling menghargai dan saling menghormati antar agama, antar suku yang berbeda-beda. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler. Kami mengadakan latihan menari di sekolah dan juga latihan menari yang dilaksanakan di PPA dekat sekolah. Kegiatan interaksi siswa yang mendorong siswa untuk bekerja sama dengan kelompok di kelas, melakukan kegiatan sehari berbudaya. Penghargaan terhadap keberagaman ini juga bisa dilakukan ketika sekolah atau di kecamatan mengadakan perayaan untuk Hardiknas. Jadi sekolah-sekolah semuanya mengadakan lomba cerdas cermat, solo song, festival lomba tari daerah pada perayaan Hardiknas. Semua sekolah berpartisipasi, bekerja sama untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat lagi antar siswa dan guru-guru dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, pelajaran yang dapat saya ambil dari video New Boy yaitu dalam video New Boy ini menggambarkan pengalaman seorang anak yang baru di sekolah yang menghadapi tantangan adaptasi karena latar belakangnya yang berbeda. Nah, pelajaran utama dari video New Boy ini yaitu rasa empati terhadap orang baru. Kita perlu memahami bahwa setiap individu itu memiliki pengalaman yang unik yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Dan yang kedua, pentingnya toleransi. Dalam video New Boy ini kita belajar tentang pentingnya toleransi. Nah, video ini menunjukkan bagaimana sikap toleransi dapat membantu seorang merasa diterima dalam komunitas baru atau di sekolah tersebut. Kesadaran sosial. Sebagai pendidik atau anggota masyarakat, kita harus menciptakan lingkungan yang inklusif yang bisa membawa individu merasa dihormati tanpa memandang latar belakang mereka, sehingga individu tetap merasa diterima walaupun ia berada di lingkungan yang baru. Nah, video ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirangkul melalui sikap saling menghormati dan juga rasa empati. Sekian dari saya. Segala kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.